Tuhan itu punya aturan. Yang punya aturan itu Tuhan. Yang punya aturan itu Allah di situ, ya. Tapi dia tidak mengerti aturan itu sudah diberikan kepada siapa. Di situ. Ngertinya aturan Allah itu langsung turun dari langit. Kan manusia tambah bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan tentang masih di bulan puasa, Pak. Masalah puasa tersebut adalah identik yaitu mengendalikan hawa nafsu. Tapi pada umumnya hanya sekedar makan dan minum. Dan saya ingin mengetahui yang sesungguhnya itu mengendalikan hawa nafsu yang seperti apa aja agar di dalam kita melaksanakan sebuah puasa itu benar sesuai apa yang menurut ajarannya Rasulullah. Di dalam bulan suci Ramadan melaksanakan puasa itu ya lakukan aja, laksanakan aja, jangan jadikan suatu beban. Dalam keseharian kita ya juga biasa aja, kita aktivitas biasa, melaksanakan biasa sesuai apa yang kita aktivitas biasa, lakukan aja, jangan jadikan suatu beban, karena segala hal dijadikan suatu beban atau pikiran ya akhirnya kita timbul emosi. Tapi kalau dijalankan dengan rileks, ya kan, dengan enak, dengan santai, tidak beban, ya kita tidak emosi, kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi seperti halnya orang justru puasa atau malas dan sebagainya itu berarti tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Iya, berarti tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, terus gini Pak, seperti yang viral-viral yang kita lihat di dalam YouTube dan sebagainya, di bulan puasa tersebut kan di sini kan musim demo ya Pak, di sana ke sana, dan demo tersebut adalah mayoritas orang Islam itu sendiri yang sebelumnya itu berkumpul di masjid dan sebagainya dan mengatasnamakan membela hak kepada rakyat, dan itu adalah salah satu perintahnya Allah. Yang sesungguhnya itu yang mereka lakukan apakah sesuai dengan yang dilaksanakannya, yaitu puasa, atau justru itu hanya menyia-nyiakan dirinya dalam berpuasa? Ya. Kita garis dulu tentang masalah puasa berkaitan dengan demo. Demo itu nggak ada urusannya dengan agama. Ya. Puasa ya puasa, itu aturan agama. Di demo sendiri itu juga aturan demo sendiri, membawa misi dan visi sendiri di situ. Tapi yang saya lihat itu dicampur menjadi satu, ya. Katanya demo itu untuk membela rakyat dan perintah Allah, gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya sendiri kan begini, Allah perintah kapan? Allah memerintahkan mereka untuk demo itu kapan? Dan rapatnya kapan? Dan menyuruhnya itu kapan? Gitu kan, di situ. Dan yang mereka lakukan itu adalah apa? Salah. Kenapa salah? Misi dan visinya sudah tidak jelas, gitu kan. Presiden sudah mengatakan tidak mau 3 periode. Tapi mereka tetap ngeyel, ya kan? Di situ demo mengaspirasikan tidak boleh 3 periode. Berarti dia itu matanya nggak melihat, telinganya pun nggak mendengar. Nah, di dalam agama itu begitu bagaimana?
Kalau keduanya itu tidak mendengar, melihat, kan berarti orang yang tidak beriman. Gitu. Ya kan? Itu orang-orang yang punya tujuan, ya kan, satu punya tujuan, akhirnya dia dijadikan sebuah alat. Terus kebetulan yang demo itu juga banyak orang yang nganggur, ya kan, akhirnya dikasih uang segini-segini berangkat dengan suara-suara dan sebagainya, kan seperti itu, ya kan. Di Indonesia itu, kita hidup di Indonesia itu enak sebetulnya. Kita ngopi, ya kan, kita ngobrol dan nggak ada rudal lewat, ya kan, di situ. Karena mereka itu gobloknya minta ampun, ya kan. Coba di Rusia, di Ukraina sana, ya kan, buru-buru dia mau ngopi tenang, ya kan. Orang lagi ngopi rudal datang, di situ kan. Orang di sini tuh kita enak dah. Udahlah biarin aja. Pak Jokowi memimpin tinggal berapa tahun lagi, 3 tahun lagi kan, di situ. Ya udah biarin aja kalau orang yang cerdas gitu loh. Kalau mau diganti ya nanti kalau sudah selesai. Udah gampang kok. Kan bulan suci Ramadan disuruh mengendalikan hawa nafsu. Tentu kita harus mampu bersabar. Nah mereka tidak bersabar, ya bisa dinilai sendiri orang yang bagaimana. Terus kalau dia punya dasar diperintah oleh Allah, terus membela rakyat dan sebagainya, ya coba ngomong, ya kan. Allah pernah perintah jam berapa, hari apa, perintah mereka suruh demo. Terus rakyat yang mana yang memerintahkan dia demo, tunjukkan di situ. Itu aja sebetulnya. Nah gini Bro, untuk agar kita semua mengerti ya, istilah kita berjuang di agamanya Allah agar jangan sampai salah penafsiran tersebut. Ketika kita untuk berjuang di agamanya Allah itu yang sesungguhnya itu yang seperti apa Bro? Ya, kalau ingin berjuang di agamanya Allah itu harus mengikuti aturan agama, ya kan. Agama itu tujuannya untuk mencerdaskan manusia. Nah, kalau sekarang katanya membela agama, tapi manusianya semakin kerdil, semakin jahiliyah dalam berpikir, terus agama yang mana yang diperjuangkan? Kalau memperjuangkan agama itu adalah orang yang akhirnya cerdas, dari bodoh menjadi cerdas, dari orang yang tidak sabar menjadi sabar, jadi orang yang dulunya tidak taat jadi taat. Itulah mengajarkan seperti itu agama, ya kan. Tapi kalau agama mengajarkan orang semakin bodoh, semakin jahiliyah, ya bukan membela agama itu. Tapi agama jadikan suatu alat tujuannya beribadah. Kembali tentang sebuah pembela. Sesungguhnya manusia hidup itu apakah untuk di jalan membela agamanya Allah atau sesungguhnya itu apa Bang? Agar kita lebih fokus pada siratal mustaqim tersebut, jalan yang lurus lah untuk sebagai keselamatan. Manusia hidup yang membela diri kita sendiri, ya kan? Di situ membela diri kita sendiri, tapi ada aturannya, ya kan? Aturan negara, aturan agama, aturan adat di situ. Walaupun kita membela diri kita, tapi tidak lupa harus mengikuti aturan 3 ini. Negara, agama, dan adat di situ. Itu aja sebetulnya. Ya jadi pertanyaan kita, hidup untuk siapa? Untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya kan, di situ.
Tapi karena ada aturan tiga ini, aturan negara, agama, adat, maka ada yang disebut aturan sosial. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial. Kalau tiga ini adalah aturan sosial. Tapi dalam perilaku ya pribadi dong. Di situ. Maka dikatakan manusia sosial. Berarti kembali kita melihat konten yang dulu ya Pak, tentang sebuah kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Itu belum dalam konteksnya adalah agar hidup terpimpin sesuai dengan aturan. Gitu ya. Tuh, karena apa? Yang disebut bebas tapi terpimpin. Mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Tuhan itu punya aturan. Yang punya aturan itu Tuhan. Yang punya aturan itu Allah di situ, ya. Tapi dia tidak mengerti aturan itu sudah diberikan kepada siapa. Di situ. Ngertinya aturan Allah itu langsung turun dari langit. Kan manusia tambah bodoh. Aturan itu sudah diwakilkan kepada manusia. Siapa manusianya? Yang pertama Nabi Muhammad di situ. Yang kedua para pemimpin. Yang ketiga para sesepuh. Jadi bukan Allah itu langsung turun duduk di atas singgasana dan sebagainya. Wah, pimpinan orang yang lain nggak kelihatan, kan? Karena salahnya mereka yang belajar dengan agama itu begini. Dia itu berimajinasi Tuhan atau Allah itu dianggap itu wujud, ada wujudnya di situ. Tapi dia tidak mengakui, bodoh nggak kira-kira? Dia tidak mengakui Allah itu tidak berwujud, ya kan? Tuhan juga tidak berwujud. Tapi dia tahu tempatnya, bingung nggak? Coba kalau ditanya Tuhan itu di mana? Di atas. Apalagi ada yang dikatakan di arsy. Nah, iya tahu tempatnya ya. Tahu tempat, dikatakan tidak berwujud, bahkan sampai tidak diperanakan dan diumpamakan. Berarti kan nggak ada kan? Tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan. Kok bisa tahu tempatnya? Kan berarti apa? Bodoh. Tapi seakan-akan pintar. Bodoh. Makanya saya bilang dia bodoh tapi seakan-akan pintar tapi goblok. Berarti agama sesungguhnya adalah mencerdaskan akal manusia sebenarnya. Karena sesungguhnya agama itu adalah tercipta dari perjalanan manusia tersebut dalam konteks mengenal Tuhannya dan dijadikan sebagai keyakinan aturan dalam menjalani sebagai Tuhan. Agama diturunkan ke muka bumi ini untuk menyadarkan akal manusia satu. Karena kecerdasan itu tempatnya di akal, ya kan? Di situ. Setelah kecerdasan di akal, ya kan? Untuk terusannya apa? Agama tujuannya itu apa? Mencerdaskan terus karena ada di akal. Keduanya apa? Untuk menjadi keyakinan. Menjadi sebuah keyakinan. Nah, sudah cerdas. Karena cerdas itu pasti melihat suatu bukti untuk meyakinkan apa? Tuhannya. Kebenaran. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu milik siapa? Alam semesta. Maka ada yang mengatakan begini, apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Berarti kan
kebenaran tersebut datangnya dari siapa? Allah. Yang punya siapa? Yang punya adalah Allah di situ. Berarti Allah itu adalah kebenaran. Maka Allah itu menuntun manusia untuk menjadi yang benar. Maka dikatakan apa? Bebas tapi terpimpin. Artinya apa? Terpimpin dari sebuah kebenaran. Kita mau kita bebas. Mau jadi kuli, mau jadi pejabat, mau jadi apa saja di dunia ini, tapi terpimpin dari sebuah kebenaran. Tidak melihat suku, ras, semua agama dan